Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dengan doa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pagi hari ini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya kok tidak melihat pendamping Zoom saya ya. Bisa presensi dulu ya. Karena pendamping Zoom-nya kok tidak ada ternyata. Sebentar. Seharusnya di sini. Tanggal 19. Abraham Ade. Hadir, Miss. Alvito. Arya Aka. Hadir, Miss. Meril. Hadir, Miss. Cynthia. Hadir, Miss. Clarissa. Clarissa ada? Belum ada. Ezra. Hadir, Miss. Virus. Hadir, Miss. Paradila. Hadir. Imam. Imam. Hadir, Miss. Juve. Hadir, Miss. Kaila. Hadir, Miss. Maharani. Hadir, Miss. Mainila. Hadir, Miss. La. Hadir, Miss. Farhat. Kok mau tumon? Hadir, Miss. Oke. Alam. Hadir, Miss. Irfan Firdaus. Hadir, Miss. Nabila. Hadir, Miss. Nabilah. Ada, Miss. Nadila. Hadir, Miss. Nashwa. Saya, Miss. Maya. Saya, Miss. Raihan. Ya, Miss. Aisyah. Hadir, Miss. Ramadania. Hadir, Miss. Reni. Hadir, Miss. Satria. Sat. Belum. Syarif. Hadir, Miss. Belum. Hadir, Miss. Oke. Sebentar. Miss. Oke. Kita masuk ya. Terakhir kita belajar tentang apa? Raihan Wahyu. Kalau, Miss? Terakhir kita belajar tentang apa, Raihan? Oh, halo, Miss. Halo. Apaan? Aku kok penjualan, Miss. Harga pokok penjualan. Sesudah harga pokok penjualan, apakah hanya itu yang kita pelajari? Untuk HPP, Miss. Ya, harga pokok penjualan itu Oh. HPP, Han. Ah, si Raihan, oh gitu. Ada dua materi yang kita pelajari hari itu, Raihan. Selain harga pokok penjualan, kita juga belajar tentang apa? Kurang tahu, Miss. SSI itu aja, Miss. Kok isa. Faradila, selain belajar untuk tentang harga pokok penjualan, kita juga sudah belajar tentang apa? Jurnal penyesuaian, Miss. Apa? Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian untuk apa, Faradila? Yang kita pelajari itu jurnal penyesuaian untuk akun apa?
Dur. Ada yang tahu yang kita pelajari kemarin jurnal penyesuaian untuk akun apa? Saya Miss. Siapa ini? Khairul, silakan. Mode ikhtisar Labarugi. Akunnya apa? Akunnya. Itu kan metodenya. Untuk akun apa? Labarugi. Apa? Ada yang tahu? Yang jurnal penyesuaian yang kita pelajari kemarin itu untuk akun apa? Metodenya yang sudah Miza jelaskan itu metode ikhtisar Labarugi, betul. Namun akunnya apa yang harus dibuat jurnal penyesuaian itu? Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Begitu loh anak-anak ya. Oke. Saya kira kok kalian bingung ya, salah begini. Begindang. Oke. Bisa tanya dulu, siklus akuntansi perusahaan dagang. Saya tanya ke Ulung. Step pertama apa, Lung? Siklus akuntansi perusahaan dagang. 1, Ulung. Bentar, Miss, masih cari. Aisyah. Suwe golek ini. Cheryl, Safa. Transaksi, Miss. Apa? Bukti transaksi. Bukti transaksi. 2. Loh, Ade Surya kok munculnya di sini? Najwa. Step 2. Najwa. Mama. Mainila. Step 2. Jurnal khusus. JU dan JK, jurnal umum dan jurnal khusus. Step 3, Ramadhania. Buku besar. Titik. Buku besar utama. Titik. Dan buku besar pembantu. Oke. Buku besar utama dan buku besar pembantu. Step keempat, Alam. Neraca saldo, Miss. Neraca saldo. 5, Abraham Ade. Penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian. Oke. 6, Mela. Buku besar utama dan buku besar pembantu. Oke. 7, Maharani. Oke. 8, Reni. Laporan keuangan. Oke. Sekarang balik lagi ke sini. AJP. AJP di perusahaan AJP yang sudah kita pelajari di perusahaan jasa, ada berapa Nabila Ananda? Dor, saya digoleki. Alvito, ada berapa? Senyum fit. Saya butuh jawaban, bukan butuh senyuman. Nabilah Pranadita, ada berapa? Ada 2, Miss. Ada 2, bukan. Irfan Firdaus, ada berapa jurnal penyesuaian yang dibuat pada perusahaan jasa? 6, Miss. 6, bukan. Nadila Lovina, ada berapa? Ada? 8. 1. Beban dibayar di muka atau Beban dibayar di muka. 2.
Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Berikutnya saya tanya ke Arya. Oh, turun balik. Naya, yang ketiga. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Yang keempat apa, Nay? Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Juve, 5 apa? Penyusutan aktiva, Miss. Penyusutan aktiva apa? Nggak tahu, misalnya cuma penyusutan aktiva. Berarti ceritanya Kak lengkap. Raisa, 5. Persediaan barang dagang. Perusahaan jasa kok ono persediaan barang dagang iki lho. Taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang 6. Pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan. Berikutnya Ezra 7 apa? Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap 8. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Oke. Nah, yang sudah kita pelajari terakhir kemarin adalah persediaan barang dagang. So, it means apa yang terjadi, apa yang harus dibuat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa, itu juga berlaku pada perusahaan dagang. Jadi, di perusahaan dagang, AJP yang harus dibuat itu berlaku untuk 9 akun. Ya. 8 akun ini sama dengan perusahaan jasa, sedangkan yang PBD ini baru muncul di perusahaan dagang. Ya. Gitu ya. Jadi di perusahaan dagang itu ada 9, sedangkan di perusahaan jasa ada 8. Ya, cuman ketambahan 1 ya. Caranya sama. Cara untuk membuat jurnal penyesuaian poin 1 sampai poin 8 itu sama, seperti yang sudah Miza jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang AJP untuk PBD. Nah, untuk PBD ini ada 2 metode kan kemarin Miza jelaskan. Yang pertama adalah metode atau pendekatan ya, metode ikhtisar laba rugi. Nah, kemarin sudah Miza jelaskan. Nah, hari ini yang kedua kita akan belajar tentang metode HPP, harga pokok penjualan. Ya. Oke. Oke, ini. Nah, sesuai dengan namanya, metode harga pokok penjualan itu adalah menutup seluruh akun yang terlibat pada perhitungan HPP. Bisa ulang. AJP menggunakan metode HPP itu adalah menutup seluruh akun yang terlibat dalam perhitungan HPP kecuali PBD akhir. Jadi semuanya ditutup nih. Kan kemarin kan untuk menghitung HPP itu kan ada walikut min potret akhir, ya kan ada 6. Nah, yang ditutup itu adalah 5. Ini harus ditutup. Sedangkan yang tidak ditutup itu hanya PBD akhir. Ya, walikut min potret akhir ada 6 akun, yang ditutup 5, yang tidak ditutup 1. Ya. Nah, ditutup itu bagaimana? Ditutup itu berarti dinolkan. Ya, ditutup itu dinolkan dengan tujuan untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya dari akun-akun tersebut. Ya.
Miza step share dulu. Miza mengingatkan lagi terkait ini. Oke. Bentar, Miza ke sini dulu. Dulu, Miza sudah pernah menjelaskan bahwa golongan akun itu dibagi menjadi 2. Ya kan? Ada akun yang disebut sebagai akun nominal dan ada akun yang disebut sebagai akun real. Yang disebut akun nominal adalah akun-akun yang tergolong pada pendapatan dan beban. Sedangkan akun yang disebut akun real itu adalah akun-akun yang tergolong dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Nah, akun-akun yang termasuk dalam perhitungan harga pokok penjualan itu semuanya termasuk akun nominal, kecuali PBD. Kalau PBD itu masuknya ke aset. Ya. Makanya harus ditutup. Balik lagi ke sini. Seperti ini misalnya, ditutup itu berarti bagaimana, Miss? Ditutup itu berarti diletakkan di sisi kebalikan dari saldo normalnya. Bisa tulis, saya nggak bingung. Ditutup atau dinolkan, itu artinya diletakkan atau ditulis atau dicatat ya di sisi kebalikan dari saldo normal. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. PBD, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu masuk aset. Nah, kalau masuk aset, maka saldo normalnya itu di debit. Ya, saldo normal itu apa sih, Miss? Bingung saya. Saldo normal itu adalah jika bertambah dicatat di sisi mana. Itu yang disebut dengan saldo normal. Jadi kalau misalnya akun itu masuk ke aset, maka saldo normalnya di debit. Kalau masuk ke liabilitas, maka saldo normalnya ada kredit. Kalau masuk ekuitas, saldo normalnya di kredit. Kalau masuk pendapatan, saldo normalnya di kredit. Kalau masuk beban, saldo normalnya di debit. Nah, ini yang dimaksud dengan saldo normal. Jika bertambah, dicatat di sisi mana? Ini terkait dengan mekanisme debit kredit, yo. Sing bingung salah bingung ya, wingi gak dihafalno mekanisme debit kredit. Nah, ini yang harus dinolkan itu adalah yang 5 akun yang terlibat dalam perhitungan HPP. Berarti dinolkan itu ini dicatat di sisi kebalikan dari saldo normal. Seperti PBD. PBD itu saldo awal, saldo normalnya itu di debit. Maka dia ditulis ya, AJP-nya itu ditulis di sisi kredit. Terus pembelian. Pembelian itu saldo normalnya di debit. Ya. Maka AJP-nya, metode HPP, dia diletakkan di sisi kredit. Beban angkut pembelian, beban saldo normalnya di debit. Maka AJP metode HPP, dia ditulis atau dicatat di sisi kredit. Potongan pembelian, saldo normalnya di kredit. Maka untuk AJP-nya diletakkan di sisi debit. Retur pembelian, saldo normalnya di kredit. Maka AJP metode HPP dicatat di sisi debit. Nah, yang harus ditutup 5. Sedangkan untuk PBD akhir, ini tidak ditutup, tapi dimunculkan. Kalau dimunculkan, berarti dia dicatat di sisi normalnya. Nah, PBD kan saldo normalnya kan di debit, maka dia ditulis di sisi debit. Begitu, ya. Lalu sisi sebaliknya, karena metode HPP, ya berarti ditulis HPP. Kalau yang metode ikhtisar laba rugi, ya berarti ikhtisar laba rugi pada PBD.
Kalau yang HPP berarti HPP, 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 HPP. Jadi, untuk metode ikhtisar laba-rugi, seperti Miza bilang kemarin, yang dibutuhkan itu cuma 2 data. Data PBD awal dan data PBD akhir. Sedangkan untuk metode HPP, ya, itu ada 6 data yang kita perlukan. Ya, wali, kut, potret akhir. Nah, namun, apakah di soal itu selalu diperlukan untuk membuat AJP 6 akun seperti ini? Tidak. Jadi silakan diperhatikan soalnya dengan baik. Apa yang diminta? Jika yang diminta hanya, misalnya ya, soalnya seperti ini ya, tentukan AJP PBD, ini bisa singkat aja ya, tentukan AJP PBD metode HPP. Nah, karena yang diminta hanya PBD-nya saja, berarti kalian tidak perlu menuliskan semuanya. Ya, yang ditulis berarti ini dan ini. Karena yang diminta adalah PBD-nya, persediaan barang dagang. Atau kalau yang diminta seperti ini, tentukan AJP PBD akhir metode HPP. Ya berarti kalian cuma perlu menulis ini. Atau yang diminta adalah tentukan AJP PBD awal metode HPP. Ya sudah, berarti kalian cuma perlu menulis ini. Begitu. Ya, jadi tergantung soalnya apa yang diminta. Walaupun misalnya di soal muncul ke seluruh data yang ada, yang diperlukan ini. Tapi kalau di soal tidak diminta untuk menuliskan AJP seluruhnya, ya tidak perlu. Kecuali kalau misalnya ada ke-6 data ini, terus kalian diminta untuk soalnya seperti ini. Tentukan AJP metode apa? Tentukan AJP metode HPP, ya berarti kalian harus menuliskan ini semuanya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu angkanya ngikutin yang mana? Angkanya sesuai dengan soal. Maksudnya ngikutin PBD awal. Jadi HPP-nya ngikutin PBD awal. Ya, kalau yang ini, karena di data itu pasti yang muncul adalah ini ya. Yang muncul di soal pasti adalah akun ini. Akun PBD awal, pembelian, beban angkut, potongan pembeli, yang ini salah. Saya ulang. Hai. PBD awal, pembelian, beban angkut, potongan pembelian, retur, dan PBD akhir. Maka HPP-nya juga mengikuti ini. PBD awalnya, HPP-nya mengikuti ini. Terus HPP yang ini mengikuti berapa nominal pembeliannya. Terus yang ini juga beban angkut pembelian, ini sesuai dengan HPP-nya sesuai dengan beban angkut. Jadi mengikuti. Ya. Tinggi, betul. Tetap. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi terkait AJP, akun PBD. Nggak ada? Kalau tidak ada, Miza lanjut ya. Nah, mana tadi? Nah, ini. Salah.
Nah, ini tadi kan kita sampai di sini ya. Kita Miza nggak jelaskan tentang sesudah membuat PBD, kita posting lagi ke buku besar utama dan buku besar pembantu. Miza tidak menjelaskan lagi ya, karena caranya sama. Ya, tinggal diposting. Terus cara menyusun NSD, neraca saldo disesuaikan juga tidak Miza jelaskan, caranya sama dengan di perusahaan jasa. Cara membuat laporan keuangan juga sama ya. Jadi Miza langsung skip ya. Salah kelas aku. Lalu berikutnya, nah ini tahapan 1 sampai tahapan ke-8 ini adalah tahapan pencatatan. Ya, tahapan pencatatan baik pada perusahaan jasa maupun pada perusahaan dagang. Sama. Sesudah tahapan pencatatan, maka ada tahapan penutupan. Ya. Jadi pencatatannya cuma sampai laporan keuangan. Nah, tahapan penutupan itu ada dua step yang harus dibuat. Nah, kita belajar dulu tahapan yang pertama. Tahapan pertama adalah membuat jurnal penutup. Ya, jurnal penutup. Pada akhir periode perlu dilakukan penutupan pada akun-akun tertentu. Ya, pada akun-akun tertentu. Jadi, di akhir periode itu banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang akuntan. 1, membuat jurnal penyesuaian, ya. Lalu membuat neraca saldo, udah jelas ya di akhir periode neraca saldo dulu, lalu jurnal penyesuaian, lalu membuat neraca saldo disesuaikan dan membuat laporan keuangan. Sesudah laporan keuangan selesai, maka akuntan itu wajib membuat yang namanya jurnal penutup atau istilah Inggrisnya adalah closing entries. Closing entries. Oke, like this ya. Closing entries. Apa yang harus ditutup? Yang harus ditutup yang Miza jelaskan tadi yang disebut sebagai akun nominal. Akun nominal itu ada 4 ya. Nih, 1 akun pendapatan, lalu akun beban, lalu prive, dan akun ikhtisar laba rugi. Jadi ada 4 yang harus ditutup. Pendapatan, beban, prive, ikhtisar laba rugi. Ya. Jika di perusahaan jasa, nama akun pendapatan itu tertera dengan jelas. Ya, misalnya ada pendapatan jasa, ada pendapatan usaha, ada pendapatan iklan, pendapatan sewa, pendapatan asuransi, ya. Ada kata-kata pendapatannya. Nah, kalau di perusahaan dagang, ya, ini yang sering terlewat. Penjualan. Nah, ini penjualan ini juga merupakan akun pendapatan. Ya. Jadi pada perusahaan dagang, pendapatannya diperoleh dari berjualan. Sehingga penjualan itu adalah akun pendapatan bagi perusahaan dagang. Demikian juga dengan akun sebaliknya dari penjualan, yaitu retur penjualan dan potongan penjualan. Ini juga termasuk akun pendapatan, ya, sehingga harus ditutup. Lalu yang harus ditutup yang kedua adalah yang termasuk beban. Beban gaji, beban listrik, ya, beban sewa, beban bunga. Nah, itu di perusahaan jasa. Yang di perusahaan dagang, selain beban-beban itu, juga ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan harga pokok penjualan. Ini juga termasuk beban yang harus ditutup. Ya. Lalu yang ketiga akun prive. Ya, udah jelas prive, the one and only prive ya, tidak ada yang lainnya. Lalu akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi itu bagaimana, Miss? Oke, see. So, how to close the accounts? Bagaimana cara menutup akun?
Cara menutup akunnya tadi sudah Miza jelaskan, sama seperti membuat AJP tadi itu ya. Menutup akun atau membuat jurnal penutup. Berarti itu sama dengan mengnolkan saldo akun yang bersangkutan. Ya. Kalau mengnolkan berarti dicatat di sisi kebalikan dari saldo normal. Begini. Jadi misal ya ada soal seperti ini ya. Saya tulis dulu. Ini salah. Pakai komisi ini nggak mungkin dong. Tunggu. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Pendapatan jasa, pendapatan komisi, beban gaji, beban sewa, beban LAT, listrik, air, telepon ya. Terus ada privel. Sekarang bisa tanya nih. Oh, jangan tanya dulu. Kita tutup dulu aja. Kita tutup dulu. Ada akun pendapatan harus ditutup. Ada akun beban harus ditutup. Ada akun privel ditutup. Nah, satu lagi nanti kita bahas ya. Nah, akun pendapatan ditutup berarti diletakkan di sisi kebalikan dari saldo normal. Saldo normal pendapatan ada di sisi kredit ya, berarti dia ditutup di sisi debit. Berarti penutupnya closing entries-nya seperti ini. Pendapatan jasa 10 juta rupiah pada pendapatan komisi 1.500.000 rupiah ditutup pada akun ikhtisar laba rugi. Ditutupnya senilai 11.500.000 rupiah. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini saldo normalnya di kredit. Ini juga saldo normalnya di kredit, maka dia ditutup di sisi debit, sisi kebalikan dari saldo normalnya. Ditutupnya pada akun ikhtisar laba rugi. Ya. Jadi menutupnya tidak perlu per akun, ya. Jadi tidak perlu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi 10 juta. Pendapatan komisi pada ikhtisar laba rugi 1.500.000, tidak perlu seperti itu. Jadi langsung saja all pendapatan ditutup pada ikhtisar laba rugi. Nominalnya berarti nominalnya merupakan penjumlahan dari seluruh pendapatan. Nah, sekarang kita tutup yang beban. Beban saldo normalnya ada di sisi debit. Berarti ditutup di sisi kebalikan dari saldo normal. Berarti ditutup di sisi kredit. Ya. Nah, ditutupnya pada akun ikhtisar laba rugi. Berapa? Sesuai dengan ini. 4 tambah 3 tambah 5. Berarti 7.500.000 rupiah. Nah, begitu ya. Menutupnya juga tidak perlu sendiri-sendiri. Langsung saja digradap. Ini. Nah, sekarang privel. Privel saldo normalnya di debit. Nah, berarti dia ditutup di kredit. Ya. Oke, privel. Ditutup di bawah ya, biar
Ditutup di kredit. Menutupnya bukan pada akun ikhtisar laba rugi, tapi pada akun modal atau pada akun ekuitas. Nah, ini yang membedakan. Berapa? 1 juta. Nah, jadi prive ditutupnya pada akun ekuitas, bukan pada akun ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, terus sekarang berikutnya, yang harus ditutup yang keempat adalah akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi itu merupakan akun yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh laba atau memperoleh rugi. Nah, sekarang saya tanya, dari data ini, perusahaan memperoleh laba atau rugi? Rugi. Rugi. Tahu dari mana? 11.500.000 itu kredit, debitnya 7.500.000. Ada yang punya jawaban lain? Untung. Apa, Syarif? Untung. Laba. Untung. Laba dari mana? Pendapatan jumlahnya 11.500.000. Beban sama prive-nya 8.500.000. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ingat-ingat lagi, bagaimana cara menentukan perusahaan itu laba atau rugi? Ayo diingat-ingat lagi. Bagaimana cara menentukan perusahaan ini laba atau rugi ya? Berapa ya laba atau ruginya? Ayo. Ada yang ingat bagaimana cara menentukan perusahaan itu laba atau rugi? Saat kemarin membuat worksheet kemarin loh. Atau membuat laporan keuangan kemarin. Bagaimana cara menentukan laba atau rugi? Masa wis lali. Pendapatan usaha kurang beban usaha. Oke, jadi berapa laba atau rugi perusahaan ini? Laba 4 juta. Laba 4 juta, oke. Jadi untuk menentukan perusahaan itu laba atau rugi cuma perlu membandingkan data pendapatan dengan dengan data beban, ya. Kalian nggak usah mikir ini di sini kredit, yang di sini debit. Ini kan jurnal penutupan, Rek. Ya. Saldo normalnya kan bukan di sini sebenarnya, ya kan? Saldo normalnya kan nanti bisa kebalikan, pendapatan itu saldo normalnya kredit, ya. Tapi dia pendapatan. Beban itu saldo normalnya itu debit, tapi dia beban. Nanti kalau kalian gitu nanti bingung. Kan lebih banyak kreditnya, Miss. Bukan itu ya. Jadi beda ya. Kalau untuk menentukan laba atau rugi, kalian harus mengurangkan pendapatan dengan beban. Jika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh untung atau laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, ya berarti menderita kerugian. Oke, gitu ya. Nah, berarti dari ilustrasi ini, ya bisa tulis ya. Pendapatannya kan 11.500. Terus bebannya 7.500.000. Berarti salah, kurang 0,3 ya. Berarti laba itu diperoleh dari 11.500 dikurangi 7.500.000. Maka labanya adalah 4 juta. Nah, begini ya. Jadi perusahaan itu laba. Nah, inilah yang nanti harus ditutup. Nah, menutupnya adalah dengan yang itu tadi ya. Mana tadi ya? Sebentar. Ini.
Tut. Nih, jika terjadi laba, maka akan menambah modal. Jika terjadi rugi, maka akan mengurangi modal. Balik lagi ke sini. Laba, ini laba. Kalau terjadi laba akan menambah modal. Modal bertambah di sisi ding ding ding. Modal bertambah di sisi ding ding ding. Kredit. Berarti modal di sisi kredit. Modal. Berapa modalnya? 4 juta. Sedangkan yang di sisi debit itu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ini adalah proses menutup akun ikhtisar laba rugi karena perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh kerugian, maka akun ikhtisar laba ruginya proses menutupnya begini. Ikhtisar laba rugi. Nah, begini. Karena kalau menderita kerugian, modalnya berkurang. Modal berkurang di sisi debit. Ya, jadi yang berbeda itu hanya akun ikhtisar laba rugi. Menutup akun ikhtisar laba rugi. Tergantung perusahaan itu laba atau rugi. Kalau perusahaan laba, maka menutup akun ikhtisar laba rugi seperti ini. Jika menderita rugi, maka menutup akun ikhtisar laba ruginya begini. Nominalnya sesuai dengan laba atau ruginya. Ya. Udah. Any question? Gampang kok. Ya. Tidak ada pertanyaan, yakin? Yakin? Kak Juve, rambutnya sudah panjang ya, Kak ya? Sudah menyentuh alis ya, Kak ya? Tolong dipotong ya, Kak ya? Siap, Miss. Sebagai mantan ketua OSIS harus yang ini loh, Kak ya, ngasih contoh yang baik ya, Kak. Juve kena rambut. Bisa cek lagi deh yang lainnya deh. Ya, coba tarik ke depan ya rambutnya ya. Nyampe alis nggak ya? Koyak enggak ya? Koyak iya. Sejauh ini aman ya. Tersangka berikutnya adalah, coba Alam Zahid. Lam, coba Lam. Wah, aku kena alis titik Lam ya. Tolong dirapikan ya. Oke, sejauh ini cuma Kak Juve ya yang kena ya, Kak Juve ya. Terima kasih ya. Sudah, nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Biasa tulis tangan ya. Mumpung tugas Rek ya, bolehlah tanya-tanya temannya yang sudah paham tentang jurnal penutup atau jurnal penyesuaian. Ini tadi tugasnya tentang jurnal apa ya? Bisa lupa. Oh, bukan jurnal penutup, jurnal penyesuaian nanti tugasnya ya. Thank you everybody. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.